Kita lanjutkan ke peminatan desain benar, manajemen desain. Kita akan mendengarkan sharing dari kakak-kakak alumni, yaitu Kak Mega, ada Kak Sarah, dan Kak Zahran. Selama 30 menit, jadi saya akan timekeeping ya, selama 30 menit dari masing-masing alumni. Kepada kakak-kakak alumni peminatan desain benar, saya persilakan waktu dari. Oke, aku dulu ya. Udah terdengar belum ya, Bu? Oh, udah. Oke, aku coba share screen. Bentar. Ini udah terlihat. Tadi tadi Kak, ini ke close lagi. Tadi sudah full screen belum ya, Bu? Heeh, sudah. Oh iya, oke. Ini ya, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, mangga. Oke, aku mulai ya, teman-teman. Selamat siang, teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih banyak atas undangannya, Bapak, Ibu, Panitia Prodi, dan khususnya Pak Adia. Halo, Bapak, kalau ada di sini, yang mempercayakan aku, anak bawang desain planner baru kemarin ini, buat sharing session sekarang ke teman-teman di DKV 2021 ya. Oke, mungkin perkenalan lagi kali ya. Halo semua, nama aku Meiska Anandita dari Peminatan Desain Planner. Masuknya itu aku di tahun 2017 dan baru lulus banget di September 2021 kemarin. Saat ini aku bekerja sebagai in-house designer, posisinya itu creative design di Corporate Communication Department Telkom Indonesia. Sebelumnya aku juga pernah magang di matkul KP, pas matkul KP kuliah itu di Digital Advertising Agency, Kano Studio. Habis magang aku juga sempat outsource juga di Sinarmas selama 3 bulan sebagai graphic designer. Oke, lanjut ya. Ngobrol-ngobrol tentang desain planner, kayaknya mungkin sebelum ini udah pasti udah ada nggak sih sosialisasi dari dosen peminatan? Maaf nih kalau sotoy, tapi kayaknya biasanya udah ada duluan sih sebelum sharing session sama alumni. Jadi walaupun kata desain planner-nya ini mungkin masih cukup asing, tapi teman-teman di sini pasti udah tahu ya desain planner itu seperti apa, kurikulum yang dipelajarin itu juga seperti apa. Kalau misalnya lupa-lupa juga teman-teman bisa langsung cek ke Instagram di Cafe Desain Planner aja kali ya. Di sana soalnya ada lengkap informasinya nih, sekalian promosi. Terus mungkin sekarang aku mau lebih ngobrol ke tentang sebenarnya apa sih yang aku rasain selama jadi bagian dari Despren, terus apa aja yang aku dapetin selama perkuliahan, pengalaman apa aja, dan lika-liku yang aku hadapin selama proses perkuliahan gitu kali ya. Di desain planner sendiri, aku ngerasa bener-bener diarahin sih, mulai dari aku memilih peminatan, itu sama dosennya tuh udah diarah-arahkan untuk nanti ketika kita lulus, kita akan jadi desainer yang dalam tanda kutip serba bisa. Jadi kayak di lulusan Despren itu nggak akan jadi yang si paling desainer, tapi bakal jadi desainer yang bisa macam-macam. Kenapa sih aku bisa bilang kayak gitu? Karena di desain planner sendiri semuanya tuh bener-bener dipelajarin, kayak mulai dari identity, terus branding secara keseluruhan, maupun yang untuk brand atau untuk personal, untuk community juga ada, terus juga videografi, terus abis itu motion graphic, tipografi, copywriting, apalagi ya? UI UX, pokoknya banyak deh, manajemen pemasaran, terus ngoding tipis-tipis buat aplikasi sama website tuh juga ada gitu, bahkan di desain planner, di mata kuliah komputer multimedia, terus strategi desain, dan tentunya tuh kayak masih banyak lagi yang semua itu nggak berputar di ranah visual aja, tapi juga memperkuat konsep sama manajemennya. Nah, lanjut di seluruh mata kuliah itu kita pelajari dan kita praktikkan juga di mata kuliah studio desain 1 sampai 5. Karena nggak cuma habis matkul, misalnya kayak ada banyak matkul nih kayak tipografi dan lain-lain, terus itu beres, udah weh los gitu aja, udah selesai gitu. Tapi nggak kayak gitu. Kalau di desain planner tuh diperdalam lagi dan diinline-kan dengan goals atau output yang di mata kuliah studio. Jadi kayak memang dirancang untuk matang banget nih kita secara konsep maupun eksekusinya di masing-masing bidang desain. Kenapa sih kayak harus kayak gitu? Karena desain planner tuh menurut aku lebih ke membentuk kita secara generalisasi. Jadi untuk nantinya kalau misalnya udah lulus, kita bisa dengan mudah beradaptasi di dunia pekerjaan kayak. Jadi desain planner memang mempersiapkan kita lulusan-lulusannya untuk dapat langsung terjun ke industri yang real. Nah, di sini aku tampilkan sedikit kali ya karya yang udah aku hasilkan dari perkuliahan. Mungkin gak banyak yang bisa ditampilkan karena takut kelamaan juga kan. Jadi kayak beberapa karya tugas selama aku kuliah, ini yang sangat terlihat nano-nano, ada di bagian branding, terus juga ada berbagai macam konten digital marketing. Sebelumnya aku juga di digital marketing itu ada project yang aku kerjain di KP, di agency.
Di sini aku insert itu konten Instagram untuk brand yang di industri F&B, terus Instagram untuk brand fashion yang aku ambil juga pas TA. Setelah itu yang paling aku ingat itu ada mata kuliah manajemen proyek. Nah, di sini sih mata kuliah ter the best menurutku karena matkulnya itu dirancang untuk bikin simulasi kayak kita bareng teman sekelompok untuk pitching proyek ke sebuah brand yang mana dosen kita itu berperan sebagai kliennya. Nanti kan di situ kayak kita diarahkan juga buat eksplorasi mengenai brand activation dan lain-lain sebagainya yang mana sekarang di industri dan di tempat pekerjaan aku itu sangat apa ya, pekerjaan rutinitas aku sekarang kayak gitu. Jadi kayak familiar banget gitu. Nah, apabila nanti kalian milih desain planner, kalian juga bakal ketemu matkul ini. Yang terakhir itu ada UI UX. Ini juga dipelajarin juga dan sebagai salah satu fokus studio juga sebetulnya yang di atas itu adalah karya lomba aku di lomba gimnastik 12 kemarin. Oke, selain matkulnya yang seru-seru, dosen dan teman-temannya juga lebih seru lagi. Aku pas kuliah itu cukup aktif juga di UKM, kalau kalian tahu UKM AFI, terus organisasi di DKV ya, IMAGI, Subhimpunan, KMDM, terus ada organisasi internal sama eksternal juga, terus juga Project Abdimas dosen, yang terakhir sebelum aku lulus, alhamdulillah masih aktif jadi wakil ketua Subhima di KMDM. Tadi juga udah banyak sih di-sharing sama kakak-kakak yang keren lainnya tentang relasi, terus apalagi ya, kolaborasi, referensi, dan lain-lain. Nah, menurut aku juga itu penting, teman-teman. Ternyata kayak main-main, nongkrong-nongkrong, itu juga penting di masa kuliah untuk pengalaman kita dan networking. Tapi betul juga tadi kata Kak Fadil, emang harus diimbangin juga dengan kuliahnya ya guys. Jadi di KMDM kemarin aku juga bukan cuma mainnya aja yang dapet, tapi karyanya juga tetap jalan. Kayak aku banyak belajar juga dari teman-teman aku, kayak di situ aku bisa kenal teman-teman sepeminatan aku lebih detail gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata dia tuh jago banget 3D nih, oh ternyata dia jago banget motion dan lain-lain gitu. Oh dia jago ngoding nih, bisa bikin website dan lain-lain. Nah di situ tuh aku bisa belajar masing-masing lebih mendalam ke teman-teman. Tentunya juga kayak itu juga didukung sama dosen-dosen yang emang gregetan banget nih, pengen ngedorong kita semua buat terus tumbuh dan berproses. Jadi nggak cuma di hard skill-nya aja, tapi juga di soft skill-nya aja. Semasa kuliah aku juga kayak sering dapet project dari dosen ya, tadi juga sempat dibilang kan sama kakak-kakak kayak deketin dosennya. Nah, ya aku juga begitu dulu. Jadi kayak untuk menambah-nambah uang jajan gitu dapet project yang lumayan kayak terakhir itu pas pandemi ada dapat dari Pemda sama dapat dari kementerian itu juga dari Bapak dan Ibu dosen. Terus masuk deh nih after graduate. Jadi abis lulus tuh ngapain sih gitu kan. Nah, abis sidang TA itu kemarin aku diamanahin sama Pak Abi juga, dosen desain planner buat jadi asisten dosen untuk mata kuliah studi 5. Nah, yang mana topik dari studi terakhir itu adalah strategi desain yang aku ambil di pas TA. Nah, di saat itu aku juga sedang jadi kayak lagi running juga yang outsource di Sinarmas Group selama 3 bulan. Di sini posisinya sebagai graphic designer. Jadi kira-kira sebelum sidang, karena tingkat akhir tuh tinggal TA aja, jadi kayak low-key gabut sebenarnya orang-orang TA itu. Jadi aku sempat iseng nih, apply kerjaan, dan alhamdulillahnya masuk. Lalu setelah kayak 2 bulan after sidang, menunggu wisuda, aku iseng-iseng lagi, part 2 nih isengnya, apply di program rekrutmennya Telkom Indonesia di posisi digital marketing waktu itu. Dengan proses rekrutmen yang panjang dan penuh dengan tes, alhamdulillah berhasil lolos juga di job role pertamaku itu ada external content management. Aku masuk ke Telkom sebagai probation itu sebelum wisuda. Jadi udah bekerja, terus setelah asesmen lulus jadi organik di bulan Januari 2022. Ketika aku terjun di industri secara langsung, khususnya di Telkom yang mana dia adalah BUMN juga, terus korporat, nah tuh kan budak korporat lagi kan. Di sini lagi nih momen yang kayak di titik langsung mikir, oke, thank God gitu, aku dulu desain planner. Karena ternyata memang desain ke berbagai project yang nano-nano, yang kayak yang aku kerjain pas banget pas kuliah. Jadi kayak sebagai in-house designer yang dikerjain gak cuma misal desain konten kebutuhan perusahaan atau apapun. Jadi sedikit fun fact, harusnya masa probation aku di Telkom itu butuh waktu minimal 3 bulan. Tapi kayak di pertama join aku langsung desain ke project UI UX, bikin aplikasi buat monitoring media gitu, namanya MyPedia, dan aku bisa nyelesain itu dalam waktu 2 minggu dan approve. Jadinya sekarang juga aplikasinya udah running untuk internal BUMN dan Telkom juga, dan itu mana ngebuat aku bisa probation cuman dalam waktu sebulan. Selain itu aku juga kayak banyak bikin desain untuk advertorial, cetak maupun online. Yang paling terakhir itu kayak project TVC, ini yang paling yang di atas.
divisi lebaran. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat nonton Doctor Strange atau KKN di agak-agak mepet waktu lebaran atau setelah lebaran sekitar Mall Jakarta, pasti lihat iklan awalnya tuh di bioskop kayak iklan Telkom. Nah itu aku project manager untuk divisi itu. Terus untuk video profile dan pekerjaan rutinitas aku di kantor itu, aku biasanya supervisi konten media sosial Telkom Indonesia di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, pokoknya sosial media perusahaan. Jadi gampangnya kalau mau lihat portoku itu ada di sana, di Instagram Telkom Indonesia. Selain berkutik dengan desain, aku juga kayak nemuin bidang lain yang aku suka pas kuliah sebenarnya, yaitu copywriting. Suka deh tuh aku nulis-nulis dan segala macam. Nah, sekarang pekerjaan aku tuh banyak info ke yang berhubungan dengan copywriting juga. Ternyata kayak konten sosmed, oh ternyata harus bikin juga nih planningnya, harus bikin juga nih kontennya tuh mau kayak gimana sih gitu. Terus aku juga suka bikin news release, bikin script untuk video ataupun stand by statement untuk direksi. Sekarang juga aku lagi di-assign oleh Telkom ke Kementerian BUMN untuk fokus di G20 dan B20, khususnya Task Force Digitalization di bagian PMO komunikasi. Nah, ini juga aku masukin nih behind the scene, keseruan-keseruan di in-house designer Telkom. Jadi kalau teman-teman selama ini mikirnya kayak, di perusahaan paling juga kerjanya remote, bosen, desainer, terus di meja aja gitu, cubicle, boring, dan lain-lain. Nah, di role aku itu, yang mana sangat generalis juga, project-projectnya banyak yang seru, kayak TV scene, yang di atas ini adalah behind the scene-nya. Terus habis itu, kayak buat visual untuk RUPST Telkom yang kemarin, arrange event, bikin tapping video untuk direksi, ini ada di root aku nih yang di bawah. Nah, terus habis itu ada project metaverse-nya juga, aku sempat involve kemarin. Tentunya banyak juga kolaborasi sama unit lain dan bahkan mitra agensi sebagai mitra gitu. Untuk project sekarang. Maaf memotong Kak Meike 1 menit lagi ya Kak. Oke Kak. Oke Bu. Aduh jadi Kak kan muda banget sih Bu ya. Oke. Untuk lanjut ya, untuk project ongoing sekarang tuh ada TVC lagi dan akan ada web series juga nih, Telkom mau ke ranah web series. Jadi sekarang kalau misalnya aku di kantor tuh kayak, "Mei, ayo bikin TVC," aku langsung kayak, "Hayu, ayo bikin ikut logo yuk, bikin ini, ayo tapping video, hayu, bikin ini, hayu berangkat." Jadi kayak enaknya aku sekarang alhamdulillahnya privilege-nya adalah peluang rezeki aku alhamdulillah bukan hanya di net salary pekerjaan aja, tapi di project-projectan insertan yang lain juga gitu. Pokoknya mah seru banget dan aku selalu merasa so well adjusted di segala situasi sekarang. Oke, mungkin sekian gitu aja sih teman-teman kalau dari aku. Semoga bisa ada yang diambil manfaatnya dan sedikit meredakan kegalauan teman-teman semua. Kalau mau ngobrol-ngobrol santai bisa langsung ke Instagram aku aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Mungkin bisa langsung ya mempersingkat waktu, dilanjutkan ke Kak Sarah. Dipersilakan Kak. Halo, suaraku udah kedengeran? Udah Kak, mangga. Oke, aku coba share screen ya. Kelihatan kah? Sudah terlihat. Oke, kalau gitu aku mulai aja ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Pramestika, biasa dipanggil Sarah. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Bapak dan Ibu dan panitia yang udah ngajak aku sebagai salah satu perwakilan dari desain manajemen yang sekarang berubah jadi designpreneur 2016. Dan sekarang aku bekerja sebagai social media strategist di Eris Beauty. Bagi yang belum tahu nih, Eris Beauty itu adalah local beauty tools company yang berfokus di penjualan produk kecantikan, tapi lebih fokusnya tuh ke alat-alatnya gitu. Nah, tapi sebelumnya itu aku juga udah sempat bekerja sebagai junior graphic designer di salah satu advertising agency namanya Konsep. Dan juga pas lagi ngerjain konsep ini nih, aku juga nyambi sebagai asisten dosen untuk mata kuliah Studio 3, dan juga aktif di komunitas perempuan di Indonesia sebagai volunteer graphic designer. Nah, waktu kuliah itu aku sejujurnya nggak terlalu aktif di organisasi, tapi lebih banyak kontribusi di kepanitiaan. Contohnya ada Cendol, ada Kopas, ada Bandung Creative Movement, Nembongkeun Exhibition, dan juga untuk eksternal itu aku freelance, kayak ada logo designer dan videographer. Ini ada sedikit hasil kerja aku di Eris Beauty. Basically aku nggak
nggak cuman untuk ngedesain aja sih, jadi aku ngerjain desain dan juga aku ngerjain kayak sebagai person in charge di beberapa project. Misalkan waktu itu Eris nih beberapa bulan yang lalu ikutan acaranya Female Daily di Surabaya gitu. Nah, aku sebagai person in charge yang kontak-kontakan nih sama vendor, sama brand-brand lain yang mau kolaborasi. Terus juga waktu itu Eris sempat buka pop-up booth di beberapa mall. Um, di beberapa mall itu ada satu contohnya itu di Mall of Indonesia dan di Senayan City. Terus ini waktu itu aku sama tim Eris on set pas mau di Ayunda lagi photoshoot ini untuk kolaborasi kita Eris X mau di Ayunda. Terus juga di sini aku ngerjainnya itu ngehandle beberapa hal sih, kayak misalkan untuk setting kamera misalkan untuk Reels atau untuk YouTube, dan juga kayak ada meeting juga gitu sih. Jadi basically bukan cuma desain aja gitu, ya sebagai desainer in-house gitu kan. Nah, terus juga kita sempat juga nih kolaborasi sama Bu Balvian, yang dimana salah satu makeup artist yang cukup ternama di Indonesia, dan juga ada Karen Vendela. Terus terakhir aku juga megang project ini produk Eris terbaru yang launchingnya cukup besar, dan kita juga ada collab untuk modelnya nih bareng dua finalis dari Indonesia's Next Top Model Cycle 2. Nah, terus kenapa sih aku pilih designpreneur gitu? Jadi pertama karena aku tuh ada keinginan untuk aku tuh pengen ketika lulus dari Telkom nih langsung dapet basic design dan manajemen, karena kayak yang tadi Mei bilang kalau misalkan di designpreneur ini bukan cuma belajar talk tentang desain aja, kita juga belajar segala hal gitu. Nah, terus jadi kayak kalau misalkan aku in case nggak mau ngelanjutin ke S2, aku udah bisa nih misalkan ngelanjutin ke tingkat yang lebih profesional dengan S1 aja gitu. Dan menurut aku sangat membantu sih di designpreneur ini gitu. Terus juga untuk ketika aku ada keinginan untuk merintis usaha sendiri, terus juga sadar kalau misalkan persaingan di dunia kerja itu besar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita apply nih di suatu pekerjaan, pasti kan kita bakal berhadapan dengan kandidat lainnya. Nah, untuk bisa diterima, salah satunya itu adalah kita harus punya ciri khas. Dengan kita punya background design dan manajemen, kita udah punya satu poin pembeda kan di antara yang lainnya gitu. Terus kemudian juga apa sih yang aku dapetin nih setelah lulus? Nah, alhamdulillahnya setelah lulus dari designpreneur, aku itu cukup mudah dapat pekerjaan, terus juga mendapatkan ilmu general management yang sangat diperlukan di dunia kerja, karena kan pasti kalau misalkan kita kerja ada meeting, ada juga kita harus bisa berkomunikasi dengan misalkan outsourcing ataupun dengan vendor gitu kan, terus juga memudahkan dalam memimpin suatu proyek gitu. Dan bagi aku sendiri, designpreneur ini bukan semata-mata hanya untuk kita yang mau bikin bisnis, tapi yang ada adalah untuk mematangkan kita di dunia kerja nanti. Karena bagi aku, desain itu pasti lebih fokus ke technical skill. Ya memang kita juga pasti bakal belajar kayak contohnya time management. Karena kan dari desain itu kan pasti kita nggak jauh-jauh dari misalkan begadang gitu, habis itu deadline gitu kan. Dari situ kita belajar time management contohnya, sama technical skill. Terus dari manajemen, kita pasti bakal dapat basic knowledge tentang manajemen gitu. Misalkan kayak bagaimana sih kita untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor nih, at least misalkan kita di bawahnya sebelumnya, terus habis itu gimana caranya untuk menyetarakan. Pasti kan kita butuh strategi. Nah, di designpreneur ini yang aku dapetin, aku tuh bisa dapat ilmu-ilmu tentang bagaimana nih kayak strategi kompetitor tuh gimana, habis itu ada 5W1H, pokoknya banyak banget dan itu seru banget. Aku suka banget gitu. Terus nah dari situ ketika kita udah punya technical skill, kita udah tahu nih bagaimana kita terjun langsungnya, dan kita juga udah tahu kayak di balik layarnya itu gimana, kita udah bisa jadi problem solver.
Plus kalau misalkan kita mau bikin bisnis nih, kalau aku dari saran aku, ketika kita mau bikin bisnis, kita tuh harus udah punya experience yang cukup juga di dunia kerja, karena kan kita bikin bisnis itu bukan cuma semata-mata untuk balik modal atau misalkan ngejual barang gitu doang ataupun ngejual jasa gitu. Jadi kita harus udah tahu juga apa yang mau kita kerjain gitu. Kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih semuanya sudah paying attention. Kalau misalkan ada personal questions boleh langsung DM aku di Instagram aku ya @sarsar. Makasih. Terima kasih banyak Kak Sarah. Pas banget Kak 10 menit. Oh, Hebat euy. ya deh. Oke. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Kita lanjutkan aja ya ke Kak Zahran. Kak Zahran hadir. Halo, selamat siang. Ya, mangga Jelas Kak Zahran. suaranya? Jelas suaranya, Bu? Lumayan. Lumayan ya. Mudah-mudahan jelas Lumayan. deh. Coba aku share screen. Ini 10 menit ya, Bu ya? Ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Oke, mungkin aku langsung aja biar nggak kelamaan juga. Oke, udah muncul, Bu? Layarnya? Sudah muncul? Enggak. Udah muncul ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mungkin tadi buat masalah desain planner itu benar-benar udah dijelasin ngepas sih sebetulnya. Jadi Mike itu ngejelasin secara korporasinya, lalu tadi juga yang saya itu secara secara project, dan mungkin di sini aku sebagai pelengkap atau penutupnya, di sini aku sebagai business owner gitu, atau misalkan biasa disebutnya entrepreneurship. Dan relate sih sebenarnya waktu pas kemarin, sekarang manajemen desain menjadi desain planner loh. Oh, relate banget dengan yang saya kerjakan sekarang sebetulnya. Nah, saya itu bekerja di one of founder dari Zona Studio Kreatif. Zona Studio Kreatif itu kita bertiga, dan ternyata bertiganya itu kita ada 3 lulusan desain komunikasi visual, satunya lagi dari Telkom juga, itu ada Rizky Maulana, itu dia dari desain grafis Telkom. Kebetulan bekerja bareng sama saya itu di Zona Studio Kreatif, dan satu lagi ada Nafis dari DKV ITHB seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang 135 orang ini belum tahu aku siapa, dan mungkin singkat aja di sini, aku masuk di 2015 tuh aku masuk ke Telkom University, beres kuliah langsung masuk ke Telkom University. Lalu aku memulai di Telkom itu beberapa pekerjaan, dari mulai aku magang di Star Vision. Mungkin Star Vision itu yang orang-orang tahu sekarang film-filmnya Cek Toko Sebelah atau Imperfect dan lain-lain. Nah, aku mungkin pernah magang di situ. Lalu aku juga sempat kerja bareng sama Epic Digital Agency. Dan nah, mungkin kenapa aku sekarang udah berani, tadi kan Sarah juga sempat ngasih tahu ya, ketika buka bisnis itu harus ada experience. Itu betul banget. Dan mungkin sebetulnya aku juga ini tuh sebenarnya nekat dikit lah. Nah, buat experience aku sendiri, aku waktu pas semester 1 sampai semester 3 itu aku buka PDSK, atau misalkan bisa disebutnya Payung Desain Studio Kreatif. Itu sama as a founder juga sama teman aku, tapi di situ kita bubar karena ada konflik internal, lalu bawa bendera sendiri sebagai founder juga di Zero Studio Kreatif. Sampai akhirnya aku beres tugas akhir, cari pekerjaan dulu, cari ilmu dulu di salah satu tempat kerja di Bandung, Net Advertising. Itu juga saran dari Pak Abi kebetulan. Kata Pak Abi, ambil aja ilmunya dulu, Ran. Nanti kalau misalnya udah dapat ilmunya, lu aplikasiin di bisnis lu, katanya. Itu dari dosen Manda sendiri. Ya, terima kasih banyak Pak Abi. Jadi mungkin sekarang tuh Zona Studio Kreatif berkat Pak Abi juga udah beberapa poin yang saya masukkan. Lalu sebagai creative director juga di Regal Organizer. Oke, next mungkin mungkin yang buat teman-teman semua menariknya, mungkin desain planner tuh aku bisa sedikit kasih klip di sini ya. Ini sekitar beberapa detik sih. Boleh ditonton dulu sebentar ya buat yang mau nonton.
Ya, mungkin tadi sebuah apa ya, sebuah studi kasus yang simpel sebetulnya, tapi di situ ngena banget desain partnernya menurut aku ya. Jadi waktu itu aku sempat nonton film ini tuh, oh sempat labil aku tuh ngambil desain planner atau grafis atau multimedia, dan akhirnya ketika aku ngeliat film ini, oh iya yang jadi concern tuh mungkin aku bahas ya tadi klipnya, yang jadi concern tuh bukan pulpennya, tapi lebih ke gimana cara kita bisa menyampaikan pulpen ini tuh punya value nih, bisa problem solving lu, kayak misalkan coba lu tulis di kertas, ya gue nggak punya pulpen, nah itu masalah yang lu hadapin, nih gue punya pulpen. Jadi desain planner itu kita dihadapkan langsung sama problem solving, pemecahan masalah, bukan bagaimana cara membuat pulpen yang bagus, membuat pulpen yang estetik, membuat pulpen yang apa namanya modern, enggak, tapi buat masalah desain bagus, estetik itu aku percaya anak Telkom juga tadi sempat beberapa orang itu buat mereka pasti pada bisa gitu ya buat pulpen bagus, tapi desain keren itu gimana caranya si pulpen ini nih gimana cara bisa jadi duit, sempat juga tadi dibahas ya, emang semuanya butuh duit ya, jadi mungkin desain peran ini gimana caranya kita problem solving si pulpen ini, orang-orang tahu kegunaannya apa. Nah, kita breakdown sedikit si pulpen ini, kita rubah menjadi karya seni gitu loh. Jadi ketika kita mau menjual karya seni, ada orang-orang yang karya seni ini bagus nih, atau misalkan video ini bagus nih, video ini estetik nih. Tapi ketika kamu apa ya dapat ilmu desain planner, bukan itu yang diperlukan, tapi video ini nih bisa memecahkan masalah kalau kamu teh penjualannya menurun. Jadi kita bikin video ini nih, seperti itu loh. Jadi desain planner itu nggak hanya di production, tapi lebih ke apa dampaknya ketika kita membuat karya seni seperti ini, karya seni seperti itu. Gitu. Jadi mungkin desain planner itu tadi sempat dibahas juga tidak hanya seputar desain, tapi ada manajemennya juga, ilmu manajemennya juga seperti itu. Quote-nya bagus di sini ada how good is our work, problem solving is the beginning of everything. Jadi semuanya pasti problem solver. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, gimana cara pengaplikasian desain planner di sistem kerja, khususnya di saya ya, desain entrepreneur. Mari kita flashback dulu ke fresh graduate-nya sebelum pas saya lagi kuliah di Telkom. Nah, ini tuh favorit subjek aku tuh di desain planner sebenarnya bukan desain manajemen ya, yang awal itu ternyata videografi, fotografi, dan branding. Tapi setelah berjalannya waktu, aku melihat ketiga ini tuh kayaknya ya semua orang bisa buat bikin video bagus, semua orang bisa buat bikin branding, semua orang bisa buat fotografi bagus dengan skill masing-masing. Tapi apakah semua orang bisa ngejual si video ini, si foto ini, branding ini, naikin value-nya, mecahin masalah orang-orang, gitu loh. Mungkin desain planner yang dimaksud tuh itu. Makanya di zona studio kreatif, gue tuh ngaplikasiinnya bukan hanya sekedar konten, tapi gimana caranya si konten meningkatkan penjualan UMKM, gimana caranya si konten ini bisa jadi apa ya, bantu loncatan beberapa UMKM seperti itu. Nah, buat di desain manajemen, mata kuliah yang paling menarik tuh buat aku itu ada Human Touch Point, manajemen proyek, sama kayak MSC, terus ada design thinking dan etika bisnis. Nah, design thinking dan etika bisnis itu juga sangat penting juga buat pelaku usaha seperti kita gitu. Tapi sebelum kita membuat sebelum lebih jauh ke dunia pekerjaan atau entrepreneur, membuat usaha sendiri, yang paling pertama itu kita harus bikin dulu professional team. Kebetulan aku dapat timnya itu, alhamdulillah kita sama satu visi, kita sama-sama punya satu tujuan, dan kita enak ketika tektokannya. Ketika sebagai aku project leadernya butuh desain grafis, aku bisa minta tolong ke emang yang profesional desain grafis gitu. Orang ini yang lulusan Telkom DG. Lalu ketika aku butuh video yang bisa mecahin masalah ini, aku ada Navi. Jadi ada orang yang emang bisa mecahin solusi itu. Jadi desain partner itu gimana cara kita bisa berkolaborasi sih gitu. Maksudnya karya lu bagus tapi lu nggak bisa kerja bareng, ya buat apa gitu. Itu mungkin permasalahan yang sering banget dihadapin sekarang. Nah, buat yang tadi desain manajemen yang aku aplikasikan di dunia pekerjaan itu seperti Human Touch Point. Hasil dari Human Touch Point yang yang aku ulik-ulik lagi, ternyata terpakainya itu ketika kita membuat campaign kolaborasi atau bisa disebut Zona Road Tour 2022 itu sedang berjalan sekarang. Terus manajemen proyek itu
sangat berguna ketika kita mencari klien. Tadi sempat dikasih tahu juga, kita belajar gladi bersih jadi nyari klien dan lain-lain gitu. Lalu yang paling terakhir adalah etika bisnis. Itu tuh gimana caranya kita bisa ngejaga si klien itu tetap happy, tetap keep in touch sama kita seperti itu. Jadi mungkin masih banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran Mandes atau desain planner yang berguna, tapi mungkin aku lebih concernnya ke 3 poin ini. Kayaknya 3 poin itu saja. Baik Kak, maaf mau diingatkan lagi 1 menit lagi ya? Oh iya, iya. Thank you ya. Thank you ya Bu. Nah, ini mungkin aku next aja ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang zona studio kreatif, kalian bisa lihat sendiri aja di Instagram. Ini beberapa klien kita mungkin yang kalian familiar tuh seperti BSI, ITB, dan lain-lain. Ada Delos Parimaya juga. Nah, ini mungkin beberapa project yang sempat digarap. Jadi aku juga sebagai fotografer di sini, sebagai fotografer, sebagai desainer, sebagai animator. Jadi kita bertiga ini di zona studio kreatif emang kita semuanya working together gitu. Jadi kerja bareng-bareng, enggak masing-masing seperti itu. Kan mungkin kalau di korporasi ada bidangnya masing-masing ya, tapi kalau misalnya di sini enggak, kita kerja bareng-bareng. Nah ini mungkin 2 slide terakhir. Tips buat kalian yang pengen melanjutkan di desain planner ya, karena kan desain planner itu sebenarnya bukan profesi, tapi melainkan mindset sebetulnya kalau misalkan menurut gue ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu public speaking-nya. Jadi buat ngelatih public speaking, kalian bisa masuk Imagi, kalian bisa masuk CKAS, bisa masuk AFI, dan lain-lain buat ngelatih public speaking kalian, kayak BDM dan lain-lain. Terus tadi sempat dibahas juga time management buat ngebahas buat ngatur waktu kalian. Lalu relation and community penting banget, dan juga yang paling terakhir collaboration. Itu paling penting banget. Jadi buat kalian yang pengen ke desain planner, 4 poin ini tuh harus jadi acuan, dan mungkin triknya itu buat kalian yang mau bekerja dimanapun itu, working with your heart, then money will come to you. Jadi nggak usah mikirin dulu uang, mikirin dulu kerja yang benar. Insya Allah kalau misalnya emang kerja lu benar, kerja lu pakai hati, uang mah bakal ngikutin lah. Nah ini mungkin sedikit deh. Nah, ini beberapa klien gua. Oke, slide terakhir. Nah, ini quote yang bagus dari Pak Sandiaga Uno. Sangat relate dengan desain planner. Terakhir, sorry. Entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Jadi buat kalian yang masih bingung milih peminatan apa, mungkin desain planner bisa jadi salah satu pilihan kalian jika kalian emang pengen berfokus di entrepreneur ke depannya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dari ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan mudah-mudahan bisa cari lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zahran. Terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang udah sharingnya tentang pengalamannya.